Ya, jadi awalnya Suzuki Arasi ini. Ya, halo semuanya. Jadi hari ini aku bakal ngeliatin motor yang disebut limited edition enggak, tapi ini motor udah jarang banget ada kelihatan di jalan. Ya, jadi pada video ini aku bakal ngeliatin Suzuki Arasi. Suzuki Arasi ini motor keluaran tahun 2006 dan sekarang udah 2020, berarti dia udah 14 tahun mengaspal bersama. Ya pokoknya ini motor motor perjuangan banget, dari aku SD sampai sekarang masih nemenin ini motor. Ya, jadi waktu launching itu tagline motor ini adalah sensasi moge bikin pede. Kenapa kayak gitu? Karena desain Suzuki Arasi ini benar-benar berkiblat banget ke arah Suzuki GSX-R 1000. Lihat aja model lampunya itu persis banget. Ya walaupun desainnya berkiblat banget ke arah GSX 1000, tapi ini motor tidak bisa diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Menurut beberapa artikel yang aku baca, kenapa ini motor gak diterima dengan baik? Karena salah satunya karena desain lampunya itu. Karena lazimnya waktu tahun segitu, lampu motor itu berada di batoknya ya, bukan di bagian bawah. Jadi orang-orang pada zaman itu mikirnya kalau misalkan belok itu arah lampu itu harus langsung ikut belok, karena kan kalau di batok ikut belok tuh mengikuti arah stang. Tapi kalau misalkan di bawah kan si cahayanya itu nggak ikut belok langsung. Nah, itu salah satu alasan dari beberapa artikel yang udah aku baca. Mungkin karena itu salah satunya. Oke, langsung kita lihat saja desain Suzuki Arasi. Desain Suzuki Arasi ini menurut aku disebut agresif enggak, tapi disebut kalem juga enggak. Jujur kalau first impression mungkin ngelihat ini motor bakal agak bingung gitu sama desainnya. Tapi kalau udah diliatin terus-menerus, nih desain ini motor bisa dibilang cakep dan nggak ngebosenin. Dan yang penting nggak ketinggalan zaman sama desain-desain motor sekarang. Nah, Suzuki Arasi ini ada dua versi. Ada versi kopling manual dan juga kopling otomatis. Buat kopling manual ini dia nggak ada electric starter, jadi cuma ada kickstarter. Kalau buat kopling otomatis dia udah ada electric starternya juga. Nah, buat varian warna Suzuki Arasi ini sebenarnya banyak. Coba yang aku punya varian warna hitam putih. Dan kalau teman-teman lihat, ini strippingnya udah bukan stripping bawaannya waktu dari pertama launching. Udah aku ganti karena stripping yang sebelumnya udah pudar. Dan aku pesan ini di beresnya langsung ya. Ya tujuan ngeganti stripping supaya motornya itu biar kelihatan lebih segar aja. Terus sebenarnya ini motor punya basic mesin yang sama kayak Shogun. Cuma Suzuki mengklaim kalau Suzuki Arasi punya performa yang lebih oke karena ukuran diameter karbonnya ini lebih besar daripada Suzuki Shogun. Suzuki Arasi ini ukuran diameter karbonnya 19 mm. Kalau buat Suzuki Shogun ukuran diameter karbonnya 18 mm. Nah, itu yang membuat performa Arasi lebih oke. Oke, kita lihat ke speedometernya. Menurutku, speedometer Suzuki Arasi ini udah keren pada zamannya karena sudah menggunakan perpaduan analog dan digital. Nah, untuk yang kecepatan lampu dan indikator gear, dia itu masih menggunakan analog. Kalau misalkan buat yang indikator bensin sama kilometernya itu sudah menggunakan digital. Cuma sayangnya, yang indikator digital Arasiku ini dia udah mulai bukan rusak. Mungkin si Mika LCD-nya itu minta diganti. Ya wajar lah, udah 14 tahun cuy. Ya nanti pasti bakal aku ganti supaya bisa kelihatan lagi indikator bensinnya. Ya buat posisi berkendara Suzuki Arasi ini menurut aku sih nyaman-nyaman aja kayak motor bebek pada umumnya. Cuma buat posisi stang ini Suzuki Arasi menurut aku dia agak bawah sedikit. Gak tahu, mungkin emang desainnya dari sananya gitu ya. Terus dia ukuran ban depannya menggunakan 70/90, ukuran ban belakangnya 80/90. Kalau buat pengereman bagian depan sudah menggunakan cakram, kalau bagian belakang masih menggunakan tromol. Terus untuk suspensinya sendiri, karakteristik stok belakangnya itu disebut keras enggak, disebut empuk juga enggak. Sebenarnya udah pas. Cuma karena udah termakan umur, aku ganti stoknya menggunakan stok aftermarket. Karena waktu itu di bengkelnya nggak ada yang punya Suzuki Arasi. Terus buat suspensi depannya dia menggunakan suspensi teleskopik. Ya untuk karakteristiknya ya gitulah, nggak keras enggak tapi empuk juga enggak. Ya untuk kapasitas mesin Suzuki Arasi ini kan 125 cc.
Menurut aku buat putaran bawah, putaran menengah, sampai putaran atas ngisi terus tenaganya. Kalau buat dipakai sehari-hari juga nyaman, dipakai jarak jauh juga aman, karena udah aku coba juga jarak jauh sekitaran 120 km plus, yaitu Sukabumi Jatinangor, dan motor ini aman-aman aja. Dan yang terakhir, kalau teman-teman naik Suzuki Arasi, pasti bakal diliatin sama orang kalau misalkan di jalan, apalagi di lampu merah. Orang pasti bakal ngelirik ke motor kita. Ya sebenarnya, apalagi yang perlu dibahas. Karena kan ini motor lama juga dan fiturnya belum banyak. Dan tujuan aku buat video ini supaya teman-teman bisa lihat lebih dekat Suzuki Arasi ini. Karena emang udah jarang banget ini motor berseliweran di jalan. Ya dihitung jari juga, sebelah nggak nyampe full, paling 1-2 gitu. Dan itu pun jarang banget. Overall, ini motor dipakai harian nyaman dan dipakai jarak jauh juga masih aman. Terus, buat Suzuki Arasiko ini dia masih originalan semua ya, kecuali kayak shock, kayak ban, kayak gitu. Emang wajar perlu diganti, beberapa spare part perlu diganti. Cuma kalau buat mesin emang masih orisinil semua. Ya mungkin cukup sekian pengenalan video Suzuki Arasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you.